Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini teman-teman, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat sistem dynamic root atau ya itu salah satu bagian dari OSPF. Ya itu gimana ngomongnya? Dynamic root suatu bagian dari OSPF dan ini berkebalikan banget dengan static root. Jadi kalau static root dia manual, yang di video sebelumnya teman-teman bisa tonton di video sebelumnya saya. Teman-teman bisa checking my channel and you can search for my last video dan itu membahas static root. Nah, kalau static root dia sistemnya manual, kita buat satu-satu. Kalau dynamic root dia lebih fleksibel, lebih enak dan tentunya nggak terlalu ribet. Dan di sini nanti kita tambahin ada namanya loopback dan ada backbone dan router ID pastinya. Oke, let's get started. Oke, ini bisa nggak ya? Ini nggak ya? Nah, oke. Jadi teman-teman, ini teman-teman bukan GNS3, terus teman-teman bisa pakai Makrotik RB7, RB6, ya terserah teman-teman ya. Lebih prefer kemana. Tapi saya mau saya Makrotik 7 aja. Makrotik 7, duplicate, and duplicate lagi. Seperti ini. Ini yang ke bawah. Dia, wah, nah ini. Terus tambahin VPCS. Ya, kayak gini. Duplicate, terus ini, and duplicate again. Oke, oke, kayak gini. Terus tambahin kabel Ether 0, Ether 1, Ether 1. Sorry. Ether 2, Ether 1, Ether 2, Ether 0, Ether 3, Ether 0, Ether 2, Ether 0. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman bisa nyalain semuanya. Teman bisa klik sini. Ternyata saya baru tahu kalau misalnya klik bagian atas langsung bisa start all device. Soalnya biasanya saya kayak nge-drag dulu semuanya, terus baru klik kiri, terus baru on. Saya bisa langsung. Yes, and wait for a moment. Wait for a moment. Ya, gimana ya? Wait for a moment. Nah, dia nanti langsung nyala semua. Kalau kita coba buka. Apa kita harus nunggu lagi ya teman-teman ya? Mungkin iya kali ya. Kita harus nunggu lagi. Tapi ini kita teman-teman buka aja dulu semuanya. Ini juga. Oke, PC1, PC2, and also the last PC3. Dan ini masih lama banget teman-teman. Ya ini nggak tahu ya kenapa DNS3 saya lumayan macet ya. Atau emang gara-gara nggak tahu ini RAM-nya kepake 62%. Saya Oke, kita masih nunggu ya teman-teman. Saya menunggu, saya mau bahas terkait dari dynamic root ini sendiri. Sebentar ya, saya punya notes-nya biar nggak bingung. Nah, jadi nanti ada seperti istilah loopback. Jadi loopback ini kayak gimana ngomongnya? Loopback ini kayak sesuatu gimana nih? Misalnya nih, teman-teman punya router satu, router 2. Misalnya kabelnya nyambung. Misalnya teman-teman punya router satu, router 2. Terus di router satu tuh nyambung ke banyak router lagi. Atas atasnya ada router berapa router 9, router 10, 11, 12 gitu. Otomatis kabelnya bakal banyak banget. Nah, kalau kalau misalnya praktek nyata, kalau misalnya teman-teman praktek nyata networking itu bakal pusing banget kayak nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini. Teman-teman tuh bakal gak inget gitu kayak, wah ini ethernetnya nyambung kemana gitu. Kalau mau ya nyarinya lebih susah. Nah, di situ ethernetnya dari satu ke ethernet. Maksudnya dari router satu ke router dua. Misalnya teman-teman mau ngecek jaringan apakah udah nyambung. Nah, untuk mempermudah biar teman-teman gak harus nyari spesifik IP-nya berapa, kita pakai namanya loopback. Loopback ini istilahnya kayak seperti port LAN virtual dan itu bakal nyambungin dari router satu ke router dua gunanya buat ngecek aja. Itu sebenarnya nggak ada kabelnya itu. Bahkan virtual back itu maksudnya back itu sebenarnya bener-bener virtual, jadi nggak ada bentuk nyatanya. Dan itu ya fungsinya buat itu tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman
mau ngeping, dan itu kan bakal ribet, kabelnya ada banyak banget. Jadi dia bakal ngebantuin buat itunya. Ya begitu. Wah, ini masih lama juga teman-teman. Terus nanti ada router ID. Router ID ini lebih ke arah penamaan doang. Jadi kayak penamaan buat routernya. Ya, routernya. Dan saya lupa ya, router ID itu seingat saya sifatnya tetap wajib. Cuma kalau loopback ini sebenarnya gimana ya? Loopback ini nggak terlalu wajib. Cuma kalau misalnya punya jaringan besar itu kayak sangat 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 mempermudah, berkali-kali mempermudah kita biar kayak ini. Sepertinya kita nunggunya lama teman-teman ya. Jadi kita skip dulu ya guys. Oke, oke teman-teman, ini mikrotiknya udah bisa, tapi ini udah beda hari lagi karena sistem mikrotiknya yang di GNS S3 saya agak rusak. Nah, jadi udah saya benerin dan akhirnya bisa. Oke, pertama teman-teman admin, passwordnya nggak ada. Ini juga. Satu-satu aja dulu deh. YNQ change password. Terserah passwordnya teman-teman apa. Pertama kita lihat interface dulu. Teman-teman bisa tulis interface print. Oke, semuanya benar. Terus sekarang teman-teman bisa pakai interface. Nah, ini agak beda ya teman-teman. Bridge, add name, loopback. Kita buat loopback. Add name loopback. Protocol mode is none. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita lihat di interface print lagi, nah dia udah nambah satu lagi bridge. Sifatnya bridge dan namanya loopback. Terus sekarang kita buat IP address seperti biasa. Sama saya paling suka tuh emang yang pas-pasin aja kayak 10.10 terus ethernya 1. Ya kayak gini-gini lah. 192.168.10.1/24 ether. Oh, kebanyakan, sorry. 192.168.10.1/24 ether 2. Nah, sekarang kita nambah buat yang loopbacknya 111/32 interface-nya namanya loopback. Nah, jadi kalau kita IP address spread, nah dia nanti udah masuk semua tuh, udah ada loopback. Nah, nanti kita jelasin lagi ya. Ya sebenarnya udah dijelasin sih kemarin, jadi teman-teman bisa agak mundur dikit beberapa menit. Nah itu saya sempat bahas soal loopback. Jadi pertama sama sih, langsung IP address aja sih. Sorry, interface, interface bridge. Oke, IP address. Ini biar simpel aja. 10.10.10.2 slash berapa ya? 30, iya. Ter 1. Terus 20.20.20 slash 30 juga, ter 2. Terus yang loopbacknya slash 32, headernya header loopback. Nah, salah guys. Iya bener salah dong. Loopback. Nah, ya oke, yang ini juga min passwordnya 0. YQ interface bridge add name loopback protocol mode senang IP address. Nah ini 20.20.20.2 berarti ya kan. 130 ether 1 192.168.20.1/24 ether 2 ya kan. Saya bentar, ini yang ini tadi belum ya, IP addressnya belum yang ke PC 108.20.1/24 ether 3. Nah, ini udah semua ya? Udah. Oke, saya agak lupa materinya teman-teman. Jadi selanjutnya adalah, nah kita pakai OSPF intense-nya pakai router ID. Jadi routing OSPF intense set null distribute connect as type 1. Nah, ya begitulah intinya.
Jadi routing di sini routing OSPF instance set apa add ya set null redistribute connected type 1 dan ya kan ya s type 1 sorry s type 1 dia otomatis s type 1 tab-nya terus kita pakai router ID. Nah ini biasanya buat pembeda antara router ID sama loopback. Jadi saya kasih 0.0.0.1. Nah, udah ya. Jadi pas routing OSPF instance-nya kita print. Nah, dia udah masuk. Sebenarnya ada satu lagi sih, biar buat ngecek itu ada OSPF, OL, OSPF, OL, LO, LSO, LSA ya. Nah, udah ada ya terus. Gimana ya cara ngecek aku juga lupa. Ya udah gitulah intinya. Ini juga ya teman-teman. Routing OSPF. Lupa lagi apa sih? Instance at set 0 redistribute connected connect s s s type 1 and then router ID nya ke 000 nah kayak gitu ya teman-teman sama semuanya. Nah biar cepet lah ini OSPF apa tadi ya set 0 distribute connect s type 1 router ID masih kurang nih 000.3. Nah begini teman-teman ya. Selanjutnya adalah karena kita udah buat semuanya kita mau ya nyambungin semuanya ya. Jadi routing ya aku juga lupa deh. Routingnya LSPF network add network terus langsung ke backbone. Nah gitu ya teman-teman. Jadi oke langsung aja eksekusi LSPF network add networknya adalah sesuai IP yang di sini ya teman-teman. IP yang di dalam itu di dalam mikrotiknya itu sendiri 10.10.1 terus dia ada area backbone. Oh ya maaf, ini harus 0 ya teman buat keseluruhan karena area ya. Nah, jadi ini sama semua ya teman-teman. Jadi ini juga itu 92168.10.0/24. Nah, begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan ini the back-nya. Nah, ya teman-teman. Sekarang di sini ya. Jadi routing OSPF network network sama dengan pertamanya ada 10.10.10.0/30 juga ada di sini. Area, oh iya areanya lupa ya. Sorry, kembali. Nah, terus sini juga. Oh, bisa langsung otomatis ya teman-teman. 0/30 sama yang 192 nya sama yang eh sama yang loopbacknya. Nah, sini juga. Eh, 20 0/30 areanya backbone.
pencet mulu ya. Terus selanjutnya ada 192.168.30.0/24 aduh, pencet lagi. Sama terakhir adalah buat loopbacknya. Nah, oke. Okay. Udah jadi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau misalnya, kan kita oh sama PC-nya, sorry. PC-nya belum diatur teman-teman. Jadi teman-teman ke PC. Nah, di sini teman-teman kasih IP-nya, IP 192.168.10.2/24 sama gateway-nya. Sama semua ya teman-teman. Ya mirip-mirip gitulah intinya. 20.1 ya kan. Sama di sini ada IP 192.168.30.2/24. Nice. Jadi teman-teman, ini dari misalnya dari PC satu ya. Kalau misalnya saya mau ngeping dari sini ke sini, dia udah bisa. Percaya atau tidak? Mari kita coba. 192.30.2 dan dia belum bisa ternyata. Kenapa itu ya? Kalau misalnya dari mikrotik ke mikrotik apakah udah bisa? Mari kita coba dulu. Time out. Hmm, kenapa tuh ya? Hmm, sebelumnya bisa teman-teman. Tinggal SPF. Sepertinya ada yang salah deh bentar. API add friend. Ada satu, ada dua. Seharusnya benar semua sih. Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kayaknya udah sedikit bisa ya teman-teman. Cuma kayak ada agak-agak gimana gitu ya. Jadi yang ini udah bisa coba 192. 10.2-nya udah bisa semua. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Adalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.